Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Husni Muzakiati, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas 8 SMP Negeri 29 Tangerang. Selamat datang peserta didik di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dulu. Jika sudah, kita akan memasuki pembahasan pertama, yakni peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia, karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan satu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Keputusan tersebut juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Pada tahun 1908, kebangkitan bangsa Indonesia ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo yang mendorong bermunculannya organisasi-organisasi pemuda yang lain. Lalu organisasi pemuda apa saja yang ada di Indonesia ini? Ada organisasi Trikoro Darmo. Organisasi Trikoro Darmo berdiri pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta atas petunjuk dari Budi Utomo. Berdirinya Trikoro Darmo diprakarsai oleh Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo. Nama Trikoro Darmo memiliki artian tentang tujuan yang mulia, yakni sakti, budi, dan bakti. Lalu tujuan dari Trikoro Darmo yang pertama adalah menjalin persahabatan antara murid-murid Bumi Putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan bahasa dan kebudayaan Hindia Belanda. Anggota dari organisasi Trikoro Darmo berasal dari pelajar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu namanya berubah menjadi Yong Java pada tanggal 12 Juni tahun 1918. Nah, ketika namanya sudah berubah menjadi Yong Java dan ketika itu dipimpin oleh Samsul Rijal, organisasi Trikoro Darmo atau Yong Java ini menekankan bahwa tujuan Yong Java tidak hanya terbatas membangun Jawa Raya, tapi harus bercita-cita menggalang persatuan dan membangun Indonesia merdeka. Demikian, Yong Java mulai memasuki gelanggang politik. Lalu selanjutnya ada organisasi Yong Sumatera Nanbon. Tokoh yang terkenal dari organisasi ini adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Dibentuk pada tanggal 19 Desember tahun 1917 oleh kurang lebih 150 orang pemuda. Anggotanya berasal dari pelajar Sumatera yang berada di Jakarta. Lalu sebenarnya ada masih banyak lagi organisasi-organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan seperti Yong Ambon pada tahun 1908 ini sebenarnya sudah mulai terbentuk organisasinya. Yong Minahasa pada tahun 1918, Yong Celebes, lalu ada juga Sekarukun, Pemuda Kaum Betawi, dan masih banyak lagi. Ada juga organisasi yang bersifat nasional seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang dibentuk pada tahun 1926. Ada juga organisasi Pemuda Indonesia pada tahun 1927. Lalu ada juga organisasi keagamaan seperti Yong Islaminten Bon, Ansor Nadatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah, Persatuan Pemuda Kristen, dan juga Persatuan Pemuda Katolik. Selanjutnya adalah pelaksanaan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda adalah kongres nasional yang pernah diadakan 2 kali.
Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tahun 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda pada saat itu. Kongres Pemuda I bertujuan untuk membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia, memajukan paham persatuan kebangsaan, dan juga mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan, dan memunculkan kesepakatan dasar pemikiran bersama, cita-cita Indonesia menjadi cita-cita seluruh pemuda, dan juga semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Nah, di sini ada Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari organisasi PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yang mana wakil ketuanya adalah Djoko Marsaid dari Yong Java, sekretarisnya adalah Muhammad Yamin dari Yong Sumatera dan Bon, bendaharanya adalah Amir Saifuddin dari Yong Batak, dan ada beberapa anggota yang lainnya. Juga pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928 ini, Kongres Pemuda itu menetapkan bahwa lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Ketetapan yang lainnya adalah menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Juga diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, ini adalah rumusan Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, pada ikrar yang pertama, adanya pengakuan terhadap tanah air. Dengan adanya pengakuan tersebut, tapal batas wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan akan diakui oleh seluruh dunia dan tidak bisa diganggu-gugat. Lalu pada ikrar yang kedua, berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Lalu struktur yang ketiga yang berisi janji atau ikrar untuk menjunjung tinggi bahasa yang bersifat resmi dan mampu merangkul semua bahasa yang ada, yakni bahasa Indonesia. Dengan adanya pengakuan bahasa yang satu, secara otomatis memberikan dampak pada bangsa Indonesia sendiri sehingga bisa melakukan komunikasi antar sesama bangsa Indonesia dengan mudah karena memiliki bahasa pemersatu yang sudah difahami dan dimengerti oleh masyarakat secara umum. Semangat persatuan para pemuda dulu harus diikuti oleh pemuda masa kini, yaitu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih, mungkin cukup sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.